Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Husaini dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan menceritakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah titik puncak dari perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya dari para penjajah Belanda dan juga Jepang. Proses yang membawa kepada proklamasi dimulai dengan sejumlah peristiwa penting yang terjadi. Kedatangan Jepang dari pendudukan Indonesia. Pada 8 Maret 1942, Jepang mendarat di Indonesia mengalahkan Belanda yang saat itu sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia dengan janji akan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun meskipun Jepang mengklaim akan memberikan kemerdekaan, mereka sebelumnya melakukan penindasan terhadap rakyat Indonesia dengan cara kerja paksa atau biasa kita sebut dengan Romusa, dan kebijakan-kebijakan yang sangat membebani rakyat Indonesia. Kilas balik yaitu Sumpah Pemuda 1928 dan Gerakan Nasional. Meskipun Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia telah dimulai jauh sebelumnya dengan organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, hingga Partai Nasional Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan PNI, yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Peristiwa penting yang menjadi landasan semangat perjuangan adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menyatakan tekad untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, berbagai organisasi kemerdekaan seperti BPUPKI dan PPKI dibentuk oleh Jepang untuk memberikan kesan bahwa mereka mendukung kemerdekaan Indonesia. Peristiwa 6 hingga 16 Agustus 1945. Pada 6 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Keadaan ini menyebabkan Jepang kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan diri dan memerintah di Indonesia. Di tengah ketegangan ini, pemimpin-pemimpin Indonesia yang pro kemerdekaan mulai bergerak lebih cepat. Pada 15 Agustus 1945, tentang kekalahan Jepang sampai ke Indonesia, yang kemudian mendorong pergerakan untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta diangkut oleh pasukan militer Jepang ke Rengas Dengklok, sebuah tempat yang terletak di luar Jakarta. Mereka dipaksa untuk bersembunyi di sana karena ada pihak-pihak yang khawatir bahwa Jepang akan menanggapi deklarasi kemerdekaan dengan kekerasan. Peristiwa Rengas Dengklok dan kembali ke Jakarta. Pada malam 16 Agustus 1945, sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Sukarni dan Aidit merasa bahwa waktu untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia telah tiba, dan mereka memaksa Soekarno dan Hatta untuk segera bertindak. Mereka membawa kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok untuk memastikan bahwa proklamasi tidak dapat ditunda. Ketika mereka berada di sana, kelompok yang lebih moderat di Jakarta yang terdiri dari kalangan tua seperti Kiai Haji Wasida Hasyim, Muhammad Yamin, dan beberapa anggota lainnya mengadakan pertemuan untuk mempersiapkan proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan dengan pengawalan dari para pemuda dan tokoh-tokoh pro kemerdekaan lainnya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pun terjadi. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, di rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya diproklamasikan. Soekarno membacakan teks proklamasi yang telah disusun sebelumnya dengan bantuan Muhammad Hatta dan Sukarni. Proklamasi pun terjadi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada saat itu, Soekarno menyampaikan teks proklamasi yang diikuti dengan pembacaan oleh Hatta dan disaksikan oleh sejumlah tokoh penting pada saat itu, seperti Ahmad Subarjo, Soekarni, dan beberapa perwakilan lainnya. Setelah proklamasi dibacakan, Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Di situ semua rakyat Indonesia sangat bersyukur atas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Respon terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia segera diikuti dengan pembentukan pemerintah dan serangkaian langkah untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun reaksi dari pihak Jepang dan negara-negara lain sangat beragam. Jepang yang pada awalnya berusaha untuk mengendalikan situasi akhirnya menerima proklamasi kemerdekaan tersebut tanpa ada upaya keras untuk menghentikannya. Mengingat Jepang sudah dalam kondisi lemah setelah kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Namun perjuangan kemerdekaan Indonesia belum selesai. Belanda yang sebelumnya telah diusir oleh Jepang segera berusaha untuk kembali merebut kekuasaan atas Indonesia melalui agresi militer pada 1947 dan 1948. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia kemudian berlanjut hingga 1949. Dengan Indonesia akhirnya diakui oleh Belanda sebagai negara merdeka melalui KMB atau yang biasa kita sebut dengan Konferensi Meja Bundar. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil dari perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia yang tidak hanya dimulai pada masa pendudukan Jepang, tetapi juga sejak masa penjajahan Belanda dan pergerakan nasional yang dimulai sejak abad ke-20. Proklamasi tersebut menjadi titik awal bagi bangsa Indonesia untuk membangun negara merdeka, meskipun tantangan baru masih menghadang dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Tanpa adanya pahlawan, negara kita akan hancur. Tanpa perjuangan pahlawan bangsa yang terus bersikeras untuk memproklamasikan negara Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanpa mereka, mungkin kita tidak ada di zaman sekarang ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama sekalian rakyat, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pengumuman ini hari, yaitu hendak dilantiknya dengan lekas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kami sekalian amat terharu atas luhur budi yang maha mulia Teno Eka. Kami sekalian akan membantu dengan keras